Harry Pras beraninya coba kepada Habib Bahar Smith yang tetapi kepada fighter-fighter MMA, Harry Pras takut. Saya tidak pernah menolak tantangan fighter-fighter MMA yang kalian maksud. Baik si ini atau si ini. Dan yang nantang Harry Pras bukan cuma 2 orang ini. Kalau Harry Pras kalkulasi, mungkin sudah ribuan orang yang nantang Harry Pras duel cuma-cuma. Ataupun bersyarat. Ribuan, teman-teman. Dari awal saya membahas guru sekumpul, yang nantang Harry Pras duel, itu sudah ribuan. Tak terhitung kalau perlu. Namun perjuangan untuk memberantas takhayul dan khurafat harus kita selesaikan dengan baku hantam. Lalu kalau kita kalah baku hantam, stop bahas takhayul dan khurafat. Oh ya tidak. Nabi SAW ketika mendakwahkan tauhid, ya diperangi, dilempari batu, dilempari kotoran, bahkan sampai berdarah-darah Nabi SAW, tapi tidak memilih untuk melakukan perlawanan secara fisik ketika mendakwahkan tauhid. Tetapi ketika nyawa umat muslim terancam, negara umat muslim terancam, maka Nabi SAW berperang. Dan begitu pun saya. Apabila nyawa saya benar-benar terancam, keselamatan saya benar-benar terancam, nyawa saya ada di sana, saya tidak akan bisa pulang kecuali harus berantem mati-matian, maka saya akan fight. Jihad. Ya, jadi pertarungan saya adalah jihad. Nah, begitupun dengan kalau melawan para penentang Harry Pras, yang dimana, oh Harry Pras takut menghadapi fighter-fighter, enggak. Saya tidak pernah keluar kalimat takut. Yang ada, mereka yang takut menghadapi Harry Pras. Perhatikan kalimat yang mereka bikin ketika tentang Harry Pras. Kami membela guru kami, yaitu Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, habaib, ulama, dan lain sebagainya. Di dalam rangka ulama, mereka harus menggunakan cara kekerasan dan menggunakan banyak syarat. Syaratnya apa? Harry Pras kalau kalah duel dengan saya, 1, dia harus tutup channel YouTube. Syaratnya sangat luar biasa. Itu 1. 2, tutup PSGI. Ketiga, Harry Pras harus minta maaf kepada seluruh ulama yang pernah saya bahas. Harry Pras harus minta maaf kepada seluruh ulama yang pernah Harry Pras bahas. Dan kalau Harry Pras menang, maka Harry Pras akan diakui seluruh dunia kemampuan bela dirinya. Ente siapa? Hah? Ente siapa? Seolah-olah ente diakui dunia kemampuan bela dirinya. Bejibun syarat kepada Harry Pras harus tutup channel, tutup perguruan, minta maaf kepada ulama-ulama penipu yang saya bahas. Dengan cara apa? Harus berantem. Jadi pendidikan agama ini harus ditentukan dengan cara berantem menurut orang-orang SDM bobrok seperti mereka itu. Ketika mereka memberikan banyak persyaratan kepada Harry Pras, fighter-fighter itu, preman-preman itu, penipu-penipu itu, ketika mereka banyak memberikan persyaratan, Harry Pras cuma minta 1 persyaratan. Sebelum kita fight, ya, saya tidak takut fight. Apapun persyaratan fight. Fight di MMA, fight kickboxing, fight bebas, fight di jalanan, fight di hutan, silahkan. Saya berani menghadapi semua tantangan itu. Tapi dengan 1 syarat. Buktikan kalau Harry Pras salah membahas Mama Gufron. Buktikan Harry Pras salah telah menyalahkan, contohnya seperti Habib Bahar Smith, seperti Habib Ali Jindan, atau Habib-Habib siapapun yang lain, sampai kepada Ustadz Adi Hidayat ataupun Ustadz Abdul Somad. Semua orang-orang yang saya bahas ini, buktikan kalau mereka lah benar. Dengan apa? Dengan dalil, data, dan fakta bahwa agama memang mengajarkan seperti itu. Terkhusus Mama Gufron yang selalu saya jadikan meme itu. Loh, mas kau diatal ya Pak? Ala kayenata, syudulu, maaf kau diina. Dan Habib-Habib lainnya yang sering saya jadikan meme, ke kuburan Habib bisa mengabulkan segala hajat. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Semua Habib-Habib ini sudah saya telanjangi kebobrokannya, penipuannya. Jadi para fighter itu untuk membela para penipu ini, Habib-Habib penipu ini, yaitu dengan cara nipu juga, seperti Habib-Habibnya. Terus yang kedua, dengan cara premanisme. Terus yang ketiga, dengan cara yang mereka mampu, yaitu berantem. Karena mereka bisanya cuma berantem. Jadi dengan cara itu, mereka harus membela penipu-penipu yang saya bahas. Ketika Harry Pras ajak duduk dulu, kita duduk dulu. Kita duduk dulu, belalah ulama itu dengan hak, buktikan kalau saya yang batil, saya yang salah. Maka ketika saya terbukti salah, jangankan tantangan duel di atas ring. Duel secara bebas, sampai salah satu mati, saya berani.
Tapi apa yang mereka lakukan? Kunci mulut. Enggak, saya bukan ulama, saya bukan alim. Saya tidak membela ulama saya dengan ilmu, tapi saya dengan apa yang saya bisa, dengan fight. Umar bin Khattab kurang jago apa dia dalam berperang, tapi dia tidak pernah menggunakan kekerasan di dalam mendakwahkan Islam. Ali bin Abi Thalib kurang jago apa dia bergulat, tapi dia tidak pernah menggunakan gulatnya di dalam mendakwahkan Islam. Ini yang benar, ini yang salah. Ini benar salah. Kita berantem dulu, yang kalah masuk Islam, yang kalah harus begitu. Enggak, la ikraha fiddin. Apa yang diajarkan Nabi diterapkan oleh para sahabat. Tidak ada paksaan dalam agama. Ketika menyampaikan ini Islam, ini yang benar, ini yang salah, selesai. Mereka mau milih atau tidak, ya monggo. Gak pernah ngancam, hei kamu perang dulu dengan saya. Kalau kamu kalah, masuk Islam. Kalau saya kalah, saya akan ikut kalian. Gak ada seperti itu. Tapi para kibin-kibin Habib yang sekarang, untuk membela Habibnya dengan cara jahil, teman-teman. Dan Harry Pras jelas di sini ketika nentang Bahar Smith fight, bukan semerta-merta saya ingin menuruti hawa nafsu saya. Karena apa? Saya juga punya janji untuk tidak fight-fight lagi, menghindari pertarungan kecuali nyawa terancam dan di posisi jihad. Dan saya menganggap melawan Bahar Smith ini adalah jihad. Harry Pras akan berjihad melawan Bahar Smith apapun konsekuensinya. Penipu umat seperti Bahar Smith beserta kroco-kroconya itu memang perlu untuk diberantas. Dia hobi mukul orang. Anak muda dia dengkul-dengkul kepalanya sampai babak belur. Anggota Banser, dia tuduh sebagai anggota PWLS yang nyusup mau menjahati Bahar Smith, lalu ditangkap, dikeroyok sama Bahar Smith, lalu disulut dengan apa? Dengan puntung rokok yang masih nyala. Semua bekas kejahatan Bahar Smith ada di tubuh Pak Riza itu. Sopir taksi dia pukuli sampai dia bersalah masuk penjara. Hobi sekali main pukul-pukulan Bahar Smith ini. Ketika ditantang Harry Pras untuk benar-benar pukulan, pakai aturan ataupun tidak, gak berani dia. Sok-sok bijak, padahal tidak bijak sama sekali orang ini. Maka dari itu, siapa yang mau bela Bahar Smith? Siapa yang berani bela Bahar Smith? Fighter MMA itu, mau bela Bahar Smith? Silahkan. Mau yang ngejak saya duel? Mari kita duel. Cuman harus buktikan dulu kalau saya salah. Kalau hanya untuk pembuktian ilmu bela diri, sampai kiamat pun akan selalu ada yang minta pembuktian. Gak akan pernah selesai. Karena manusia selalu tumbuh. Orang yang awalnya kuat bisa jadi lemah. Orang yang lemah awalnya bisa jadi kuat. Dan usia akan menutup semuanya. Gak ada orang yang super-super kuat, bener-bener kuat, lalu mengalahkan semuanya. Usia yang akan mengalahkan dia. Berapa banyak orang kuat sudah mati. Jadi sebelum kita menghadapi kematian kita harus melakukan sesuatu yang besar untuk agama kita dan bangsa. Toh kalau kita mau berbicara masalah filosofi ilmu bela diri, kemana? Apa? Fungsi bela diri apa? Fungsi bela diri apa? Dari kalimatnya saja bela diri. Jadi bela diri untuk apa? Untuk nyari lawan tanding. Untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Oh tidak. Sesuai filosofi nama dari ilmu ini yaitu bela diri. Membela diri ketika di posisi kejahatan. Bukan membela orang yang tak tahu diri seperti para habaib. Oknum-oknumnya banyak nipu itu. Jadi di sini siapapun yang nentang Harry Pras itu, semuanya sudah lari terbirit-birit ketika Harry Pras mengajukan satu syarat saja untuk membuktikan Harry Pras salah. Tak bisa mereka. Dengan satu syarat mereka tak berani, tapi mereka punya bejibun syarat kepada Harry Pras. Itulah pengecut. Sama dengan para habibnya. Dan di video berikutnya, saya akan membahas satu habib yang juga pengecut, penipu, dan besar mulut. Dia mau datangi Harry Pras. Saya sudah berangkat dari rumah saya. Saya akan sampai di sana jam 8 malam. Saya tunggu dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Di lokasi, di titik saya Sherlock, dia tak datang. Di video berikutnya.